Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 23. Ponsel Tia berdering cukup nyaring. Tia ingin menjawab panggilan itu, tapi Aldo menahannya. Dengan maksud tidak memedulikan siapapun yang sedang mengganggu mereka. Tapi Tia menatap layar ponselnya. Ada nama Zelin di situ. Ini dari Zelin. Tia menjawab panggilan itu. Dan Aldo masih menciumi tubuh istrinya. Ya Lin, sahut Tia sembari menahan rasa geli yang dibuat suaminya. Cepat, papamu tadi datang ke mall, ujar Zelin. Apa? Tia langsung mendorong tubuh suaminya dan segera memakai pakaiannya. Lalu apa yang kamu katakan? Tanya Tia yang masih memakai pakaiannya. Aldo mendengus kesal, padahal dia masih ingin bermesraan dengan istrinya. Aku bilang kamu sedang mengambil barang, sahut Zelin. Aku ada di depan rumahmu, cepat keluar, ujar Zelin setelah itu panggilan tertutup. Aku harus kembali ke toko, papa tadi mendatangi toko, ujar Tia. Aku masih ingin kamu di sini, sahut Aldo kesal. Besok aku akan datang lagi. Kamu jam berapa di rumah? Tanya Tia. Besok aku masuk siang, kamu bisa datang pagi ke sini, sahut Aldo sembari melumat bibir istrinya. Sudah dulu ya, Zelin sedang menungguku di luar. Tia mengelus pipi suaminya dan berlalu keluar dari rumahnya. Aldo menjatuhkan tubuhnya di kasur. Kesal karena tidak bisa bersatu dengan istrinya. Tapi dia senang karena Tia sudah mencintainya. Maaf Lin, ujar Tia sembari masuk ke dalam mobil. Zelin melajukan mobilnya sembari melirik temannya. Lehermu merah tuh, ujar Zelin menunjuk leher temannya. Tia malu. Dia langsung menutupi lehernya dengan tangannya. Gak usah malu, aku dan Langit juga begitu, ujar Zelin sembari tetap menyetir. Walaupun seperti itu, Tia masih saja malu, pipinya berwarna merah. Besok kamu setor lagi, ejek Zelin. Zelin? Tia melotot sembari merapatkan giginya. Aha, jangan marah. Wajar kan kau setor ke suami daripada suami selingkuh, benar nggak? Tia tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Aku tidak tahu sampai kapan kami sembunyi-sembunyi seperti ini. Jujur, aku telah mencintainya, ujar Tia sembari menatap ke arah depan. Wah, selamat untukmu. Aku sampai sekarang belum tahu dengan perasaanku kepada Langit. Jujur, dia memang pintar dalam segala hal. Bahkan urusan kasur dia ahlinya. Tapi aku belum tahu, apa aku mencintainya atau membutuhkan belayannya, ujar Zelin. Kenapa bisa seperti itu? Tanya Tia. Aku tidak tahu. Mungkin bayang-bayang masa lalunya membuatku susah untuk menerima cintanya. Apa kamu dan Langit sedang menunda kehamilan? Tanya Tia. Zelin langsung menoleh dengan cepat. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tanya Zelin dengan tatapan tidak suka. Ya, sampai sekarang kamu belum hamil. Aku pikir kalian masih ingin menikmati bulan madu. Makanya menunda, sahutnya. Zelin menghela nafasnya panjang. Kamu benar. Aku memang menunda kehamilan, tapi dia tidak tahu, sahut Zelin. Tidak tahu? Maksud kamu? Dia bingung. Aku meminum pil KB setiap malam. Apa? Dia langsung menatap temannya dengan tatapan tajam. Kenapa, Lin? Aku pikir kamu tidak kembali dengan Koko karena telah mencintai Langit, ujar Tia bingung. Aku tidak kembali dengan Koko karena aku tidak perawan. Tidak mungkin aku kembali dalam keadaan seperti itu. Dan aku menunda kehamilan ini sampai aku benar-benar yakin kalau aku mencintainya, jelasnya. Tia menghela nafasnya panjang. Dia bingung dengan pikiran sahabatnya. Tapi semua keputusan itu ada di tangan sahabatnya. Tolong jangan beritahu ini kepada siapapun. Aku tidak ingin Langit tahu yang mana akan membuat dia kecewa, ujarnya. Tia menganggukkan kepalanya. Mobil terus melaju di jalan raya, melewati beberapa rambu lalu lintas. Papaku sekarang di mana? Tanya Tia. Mungkin sudah balik. Aku hanya mengatakan akan menjemputmu. Mobil sampai di mall, tapi sebelum turun, Zelin memberikan kantong plastik hitam kepada Tia. Untuk apa ini? Tanya Tia sembari menunjuk plastik yang diberi sahabatnya. Untuk memuluskan rencana kita. Aku khawatir papamu masih di mall. Papamu tahu kamu sedang mengambil barang. Jadi ini hanya untuk mengelabui papamu, jelas Zelin. Tia mangut mengerti, dan Zelin memberikan sebuah plester luka untuk sahabatnya. Untuk apa ini? Tanya Tia lagi. Untuk menutupi noda merah di lehermu. Papamu akan curiga jika melihat ada tanda merah itu. Tia mengerti. Dia menutupi bekas tato yang diberikan suaminya untuknya. Mereka masuk ke dalam mall, dan di dalam toko dia kaget karena kedua orang tuanya tengah duduk di toko. Tia, ayo pulang. Pak Teguh menarik tangan anaknya.
Zelin menganggukkan kepalanya. Dia tidak ingin pria parubaya itu membuat rusuh di toko mereka. Dia ikut keluar bersama kedua orang tuanya. Sesampai di dalam mobil, papanya kembali menatarnya. "Dari mana saja kamu?" tanya papanya sembari menyalakan mesin mobil. "Mengambil barang," sahutnya. "Bohong." "Jangan bohong," bentak papanya. "Aku tidak bohong," sahut dia berani. "Pa, cukup, jangan bertengkar terus. Anak kita sudah menuruti kemauan papa untuk tidak menemui Aldo. Jangan terus membuat kegaduhan," ujar Ibu Wina membela anaknya. "Mama bela terus dia," seru Pak Teguh marah. Kedua wanita yang ada di dalam mobil saling pandang. Mereka tidak ingin mengatakan ataupun menyahut ucapan itu. Sesampai di rumah, Pak Teguh kembali mewanti-wanti anaknya. "Jika sampai papa melihat atau mendengar kamu bertemu dengan Aldo, maka papa akan mengurungmu di kamar," ancam papanya. Dia hanya mendengus kesal sembari masuk ke kamarnya. "Ah!" teriaknya kesal dengan sikap papanya. Tidak berapa lama pintu kamar diketuk. Dia membuka pintu kamarnya dan melihat ada mamanya di depan pintu. Wanita parubaya itu masuk ke dalam kamar anaknya, duduk di pinggir tempat tidur bersama dengan Tia. "Mama tahu hari ini kamu bertemu dengan Aldo," ujar mamanya. Dia langsung menoleh dengan cepat. Enggak," sahutnya gugup. "Jangan membohongi Mama. Mama tidak bisa membohongi. Katakan saja, Mama tidak akan mengatakan kepada Papa," ujar mamanya. Dia menganggukkan kepalanya. "Aku mohon, jangan beritahu ke Papa," ujarnya. "Iya sayang, Mama akan merahasiakan ini dari Papa." "Jadi bagaimana keadaan Aldo?" tanya mamanya. Tia menceritakan tentang perabotan yang dibelikan teman-teman Aldo. "Rumah kami sudah terisi, Ma, dan itu karena teman-temannya," sahutnya senang. "Lalu, apa yang belum ada? Mama akan mengirim pelayan untuk membawakan kekurangannya," tanya mamanya. "Kami tidak punya piring dan alat-alat masak, tapi besok aku akan membeli di supermarket," sahutnya. "Jangan, nanti Papa curiga. Mama akan menyuruh pelayan membawakan perabotan masak dan pecah belah lainnya. Ada yang masih baru dan bekas, tapi masih bisa digunakan," ujar mamanya sembari beranjak dari kamar itu. "Tapi Aldo sudah berangkat kerja," Tia melihat jam tangannya. "Apa kamu ada kunci duplikatnya?" tanya mamanya. "Ada." Tia menyerahkan kunci duplikat itu ke mamanya. Wanita parubaya itu membawa kunci itu ke dapur dan memerintahkan pelayan untuk menyusun beberapa barang pecah belah dan peralatan masak. Ketika dirasa cukup, Ibu Wina menyuruh pelayan menyimpan di gudang. Setelah melihat suaminya tidur, Ibu Wina memerintahkan pelayan dan supir membawa peralatan itu ke rumah anaknya. Pelayan membawa semuanya ke rumah Aldo dan Tia. Bahkan mereka menyusun dan membersihkan rumah itu. Sampai sprei telah terpasang dengan rapi. Mereka kembali ke rumah majikannya menjelang petang. Dan pada saat itu Ibu Wina dan suaminya sedang duduk di ruang keluarga. Seorang pelayan yang diperintah Ibu Wina untuk mengantar barang pecah belah menghampirinya. "Nyonya, ini kuncinya," ujar pelayan sembari meletakkan di atas meja. Pelayan itu berlalu. Pak Teguh melirik kunci yang dipegang istrinya. Wanita parubaya itu kesal dengan sikap pelayan yang tidak mendengarkan perintahnya. Ibu Wina memerintahkan pelayan untuk menyimpan kunci itu sampai Ibu Wina yang memintanya. Tapi pelayan itu lupa. Dia langsung menyerahkan kunci rumah itu ke majikannya. "Kunci apa itu?" tanya Pak Teguh. "Kunci gudang," sahutnya gugup dan langsung berlalu. Pak Teguh semakin curiga dengan gelagat istrinya. "Apa yang disembunyikan dariku?" gumamnya, sembari mengikuti dan mengintip istrinya. Ingin memastikan kunci apa yang dipegang istrinya. Ibu Wina masuk ke kamarnya dan meletakkan kunci itu di laci nakas. Dia pergi ke kamar mandi, berniat membalikkan kunci itu ketika tengah malam. Pak Teguh mengambil kunci itu dari laci nakas dan membawa ke gudang. Pada saat itu gudang dalam keadaan terbuka dan ada kunci yang tergantung di sana. Pria parubaya itu menyamakan kunci yang dipegangnya dengan kunci yang tergantung. Dia mencoba kunci yang dipegangnya ke lubang kunci gudang. Kunci bisa masuk, tapi tidak bisa berputar. Dia membawa kunci itu, dan ketika masuk ke dalam kamar, istrinya seperti mencari sesuatu di laci nakas. "Apa Mama mencari ini?" tanya Pak Teguh sembari menunjukkan kunci yang dipegangnya. Ibu Wina ingin menyambar kunci itu dari tangan suaminya, tapi Pak Teguh mengangkat kunci itu dengan salah satu tangannya. Karena badan suaminya yang tinggi, Ibu Wina tidak dapat menjangkau kunci itu. "Papa, berikan kunci itu." Ibu Wina menarik tangan suaminya. Pak Teguh memberikan kunci itu. "Kunci apa ini?" tanya Pak Teguh. "Kunci surga," sahut istrinya sembari mengantongi kunci itu ke saku celananya. Wanita parubaya itu ingin berlalu, tapi Pak Teguh menghalangi langkah istrinya. "Jawab Papa, kunci apa itu?" tanya suaminya dengan tatapan mengintimidasi.
Aduh papa, ini mau tahu saja. Jadi, tadi pelayan itu menemukan kunci di taman belakang. Mereka memberikan kepada mama. Mama juga lupa kunci apa ini, sahutnya dan berlalu. Pak Teguh masih mengikuti istrinya. Ibu Wina mengetuk kamar anaknya. Tia, ayo makan, teriak Ibu Wina. Tia membuka pintu kamarnya, tapi dia malah kembali berbaring. Ibu Wina langsung masuk ke kamar anaknya, sedangkan suaminya sedang menguping pembicaraan istri dan anaknya. Malah tidur, ayo makan, ajak mamanya. Aku malas makan, Ma. Aldo makan apa? Tanyanya. Aldo bisa menjaga dirinya, Mama yakin itu, sahut mamanya. Ma, kuncinya mana? Tanya Tia. Mamanya langsung menggerakkan mulutnya agar anaknya tidak mengatakan apapun tentang kunci. Mama ngomong apa sih? Gerutu Tia. Pintu kamar terbuka. Ibu dan anak itu menoleh ke arah pintu. Kunci apa itu? Tanya papanya. Bersambung.